Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang integritas ilahi versus integritas duniawi. Hermann Göring adalah salah satu pemimpin militer dan politik yang sangat setia kepada Hitler pada masa Nazi Jerman. Kesetiaannya sangat besar sehingga apapun yang Hitler perintahkan, ia kerjakan. Dan apa yang Hitler percayai, ia pun percayai. Termasuk dalam kebenciannya kepada orang Yahudi. Secara standar dunia, Göring bisa dikatakan berintegritas karena ia buktikan loyalitasnya pada Hitler, termasuk dalam melakukan kekejaman. Namun, apakah itu integritas yang dimaksud juga oleh Allah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan. Sedangkan, menurut Oxford Online Dictionaries, integritas adalah kualitas kejujuran dan memiliki prinsip moral yang kuat, keadaan yang utuh, dan tidak terbagi. Tapi bagaimana di mata Allah? Menurut Kamus Teologi Westminster, integritas adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dalam kamus tersebut juga dikatakan bahwa dalam konteks etika Kristen, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi dari definisi integritas ini adalah bahwa seseorang dikatakan berintegritas jika gambar dan rupa Allah pulih di dalam hidupnya, dan juga bahwa integritas itu dibentuk oleh hati nurani Kristiani. Hati nurani Kristiani adalah suatu kesadaran moral yang bersumber dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus terus melekat kepada Allah agar moral ilahi juga tertransfer ke dalam hidup kita. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kata gambar sendiri di dalam bahasa Inggris disebut sebagai image, yaitu kata yang berasal dari akar kata bahasa Latin imago, yang berkaitan dengan kata imitate atau tiru. Kata tiru memiliki implikasi menjadi serupa. Dari pengertian ini, kita mengerti bahwa manusia yang berintegritas adalah manusia yang memiliki keserupaan dalam pikiran, perasaan, kehendak, karakter, sifat, sikap, dan moral dengan kualitas seperti Allah. Berbicara tentang integritas ilahi, contoh terbaik di Alkitab tentang pribadi yang menunjukkan integritas ilahi yang sempurna tidak lain dan tidak bukan hanyalah Tuhan Yesus, the man of integrity. Salah satu contoh integritas ilahi yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus tercatat di dalam Yohanes 7 ayat 53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 11, yaitu tentang seorang perempuan yang kedapatan berzinah dan akan dilempari batu oleh para ahli Taurat. Di Yohanes 8 ayat 7 Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Perkataan itu adalah perkataan penuh hikmat yang menghargai kehidupan si perempuan sekaligus menegur para ahli Taurat yang hafal akan hukum Musa tetapi tidak mengerti esensi hukum tersebut yang adalah kasih. Kita dapat mempelajari dua hal yang sangat penting dari integritas Tuhan Yesus. Pertama, murni. Artinya Yesus mengakui dosa si perempuan itu sesuai dengan hukum Musa. Yesus tidak membela dosa perempuan itu dengan mengatakan ia tidak bersalah, sebab jelas ia bersalah. Ada kemurnian hati nurani Yesus yang sama dengan hukum Allah yang tidak terkontaminasi dengan apapun juga. Kedua, jujur. Artinya, kualitas dalam mempraktekkan kemurnian hukum Allah dengan karakter Allah. Hukum Allah jelas menyatakan upah dosa adalah maut. Namun, karakter Allah adalah kasih. Karenanya, Tuhan Yesus mampu mengampuni kesalahan perempuan itu. Pengampunan itu pun mengalir sehingga perempuan itu dipulihkan. Pengampunan yang Yesus berikan bahkan sampai mengorbankan dirinya di atas kayu salib bagi perempuan itu dan bagi kita semua. Inilah karakter ilahi, yaitu kasih. Sehingga dapat disimpulkan, integritas ilahi adalah kemurnian sesuai dengan firman Allah dan kejujuran dalam mempraktekannya yang disertai dengan karakter ilahi. Di sini jelas bahwa integritas ilahi lebih tinggi daripada integritas duniawi dari sisi sumber acuan moral dan keseluruhan cakupan prakteknya dalam kehidupan. Integritas ilahi hanya dimungkinkan untuk dihidupi apabila kita senantiasa bersekutu dan mengenal Allah secara pribadi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Church, senang sekali berjumpa dengan Anda di ibadah hari ini. Kami mengucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama mengikuti ibadah online BIC Vancouver. Menara doa Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower tetap diadakan dan berlangsung selama 24 jam setiap hari. Mari kita luangkan waktu untuk membangun kehidupan doa dan bersiap bersama-sama supaya nama Tuhan semakin ditinggikan. BIC Vancouver juga mengambil bagian dalam gelombang doa di EPT ini. Berikut adalah jadwal yang khusus dipimpin oleh BIC Vancouver. Sangat diimbau untuk setiap jemaat dapat mengikuti EPT di jadwal-jadwal berikut ini. Voices Together kembali hadir di Canada Day 2021. Kali ini akan diadakan dengan format online lewat Zoom dan YouTube. Catat tanggalnya hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 jam 10 pagi. Dan link akan di-share di grup WhatsApp. Minggu depan adalah minggu pertama di bulan yang baru. Karena itu ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan kita semua mengikuti Sunday Service minggu depan, tanggal 4 Juli, jam 10.30 pagi, dengan pre-service jam 10 pagi. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat memberikannya lewat Interact e-transfer ke email bic.bicvancouver@gmail.com. Sekilas BIC News untuk minggu ini, dan marilah kita menyiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Come on church, let's get on our feet. Kita sama-sama memuji Tuhan di tempat masing-masing. Ayo kita sama-sama nyanyi untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan bersama-sama yuk. Ada Roh Kudus yang melawat kita semua, amin. Come on we sing together. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
tidak akan gentar karena Tuhan selalu ada bersama kita semua. Amin. Ayo kalau gitu kita deklarasikan dengan suara kita, dengan pujian kita, kalau Tuhan Yesus ada bersama kita. Come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Buat saudara-saudara, ayo kita terus ingat kalau kita bersama Tuhan Yesus, tak perlu ada kekhawatiran karena kita akan dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita sama-sama nyanyikan ya. Yesus, Kaulah kekuatan dalam hidupku. Come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Sorakan haleluya. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Engkau setia Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan. Selalu Tuhan kami percaya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus untuk selalu percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan Yesus. Biar kami terus Tuhan berada Tuhan di dekat kaki salib-Mu Tuhan, tersungkur Tuhan, menyembah-Mu Tuhan di setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami tidak mau Tuhan, kami tidak mau Tuhan masuk Tuhan dalam keduniawian ini Tuhan.
Tuhan untuk terus Tuhan berada di dekatmu Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan, masuk dalam hadiratmu Tuhan Yesus. Kau ada Tuhan, Kau hadir Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Sama-sama kita nyanyikan hadiratmu. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan
Mari kita siapkan hati untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Lord, I worship you. Lord, I worship you as I bow down on my knees. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Bapa, kami bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan. Kami bisa beribadah kembali. Engkau hadir dengan kuat di rumah-rumah. Engkau melawat setiap kami. Engkau yang terus Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hamba-hambamu yang mengasihi Tuhan. Urapi kami semua ya Aba, agar kami boleh menyiapkan hati kami, memberikan tempat yang terbaik untuk setiap taburan firman-Mu tertanam, bertumbuh dan berakar di dalam hati kami. Urapi kami semua ya Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik-baik semuanya, mohon maaf ada problem teknis di YouTube. Ya kita berharap semua bisa jelas. Kita beribadah sama-sama hari ini untuk mendengar apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Nah, hari ini mari kita sama-sama buka Alkitab kita, buka firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-10. Jadi Amsal pasalnya yang ke-3, ayat yang ke-7 sampai ke-10. Nah, mari kita baca sama-sama firman Tuhan 4 ayat ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dimulai dari tadi ada satu saling berkaitan dengan firman Tuhan yang dari ayat 3 sampai ke 10. Nah, yang pertama kita akan mau bahas dari 2 ayat ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, jadi kalau kita ikuti ayat yang ke-7, ayat 8-nya itu katakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, hari-hari ini kita disibukkan setiap hari oleh berita-berita yang ada ya tentang pandemik ini. Puji Tuhan, kita yang tinggal di Vancouver semakin hari semakin menurun trennya, orang yang terpapar, sehingga ya kalau Tuhan kehendaki bulan depan mungkin kita bisa kebaktian onsite begitu ya.
Tinggal nanti kita cari tanggalnya, tanggal berapa. Nah, tapi di tanah air sekarang semakin tambah nggak baik begitu ya. Di Indonesia semakin tambah nggak baik. Bahkan minggu lalu saya sempat ya terkejut dengan ya orang-orang yang saya kenal terpapar, bahkan keponakan saya sendiri juga terpapar begitu ya. Lalu ada juga yang sampai pulang ke rumah bapak begitu minggu lalu, cukup mengejutkan. Nah, jadi saudara, kita percaya kesehatan kita menjadi sesuatu yang penting begitu ya. Nah, di ayat 8 itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemik ini banyak hal-hal menjadi tidak pasti. Tetapi sesuatu yang pasti, kalau kita bersandar pada Tuhan, bersandar kepada firman Tuhan. Jadi kita mengandalkan kesembuhan kesehatan yang dari Tuhan. Nah, di Amsal 3 ayat 7 dan 8 ini, luar biasa begitu ya. Jadi gimana hikmat yang Tuhan berikan ditulis di dalam ayat ini. Yang pertama di situ dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ya, jadi hari-hari ini orang mungkin gak sadar menganggap dirinya sendiri itu bijak. Lewat apa? Ignorance, menganggap remeh. Jadi bahkan di beberapa tempat di Indonesia, nggak ada itu begitu ya, COVID itu nggak ada begitu. Jadi kelihatannya nggak tahu perspektifnya bagaimana, tapi secara mungkin mereka nggak sadar bahwa menganggap dirimu sendiri bijak. Ada beda antara menganggap diri sendiri bijak dengan orang bijak. Orang bijak nggak menganggap diri sendirinya bijak begitu. Nah, kalau menganggap diri sendiri bijak, itu sebetulnya orang itu belum bijak. Ya, jadi sekali lagi, orang bijak itu nggak menganggap diri sendirinya bijak. Tapi orang yang menganggap diri sendirinya bijak, itu belum tentu dia orang bijak. Nah, hari ini kita merenungkan betapa pentingnya bahwa dari ayat yang pertama di sini katakan, ayat yang ketujuh ini katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Nah, kenapa menganggap diri sendiri bijak? Di ayat sebelumnya dijelaskan di ayat yang ke-5 begitu ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, jadi kenapa orang menganggap dirinya bijak? Karena bersandar kepada pengertian sendiri, begitu. Nah, jadi satu hal yang kita mau renungkan hari-hari ini bahwa bagaimana kita menjadi orang yang bijak, bukan orang yang menganggap dirinya bijak, begitu ya. Nah, di dalam kitab Yakobus itu firman Tuhan bilang begini, saya akan bacakan ayat ini. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi orang yang bijak itu adalah orang yang berhikmat, yang lahir dari kelemah lembutan. Ya, sekali lagi ada beda antara orang yang menganggap dirinya bijak dengan orang bijak. Orang yang bijak tidak menganggap diri sendiri bijak. Nah, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan bahwa hikmat itu ada dua dalam hidup kita. Hikmat yang dari Tuhan atau dari atas. Yang kedua, hikmat dari dunia. Nah, hikmat yang dari dunia ini itu akan membuat orang merasa dirinya bijak. Sekali lagi, hikmat yang dari dunia membuat orang merasa dirinya bijak, padahal dia nggak bijak. Nah, yang Tuhan mau adalah bahwa hikmat yang datang dari atas, yang datang dari Tuhan, hikmat yang datang dari firman Tuhan,
Itu yang membuat diri orang menjadi bijak. Nah, di Yakobus dijelaskan begini, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ada hubungan antara orang bijak dengan kesehatan hidup kita. Bulan Januari saya ditelepon oleh staf dari family doctor. Jadi family doctor office telepon saya. Dia bilang begini, sekarang mulai bulan ini dokter yang menjadi family doctor saya itu retired. Ya, jadi saudara, ada beberapa dokter yang retirednya dipercepat. Nah, termasuk dokter pribadi saya, family dokter saya juga mulai bulan Januari ini udah retired begitu. Nah, lalu saya tanya, loh kan di situ ada berapa dokter, bisa nggak ditransfer ke dokter yang lain? Nggak bisa, udah full begitu ya. Nah, jadi di mana begitu, saudara, singkat cerita, sampai hari ini kami belum punya family doctor karena semua dokter-dokter udah nggak nambah pasien untuk jadi family doctor. Nah, di tengah kebingungan, ya dapatlah firman Tuhan yang tadi kita baca bahwa jangan merasa diri bijak begitu ya. Nah, kita hari-hari ini melalui apa yang terjadi, kita hanya bersandar hanya kepada Tuhan, mengandalkan kepada Tuhan. Nah, ya, kita percaya kita mau hidup sehat di dalam Tuhan. Nah, yang pertama ini kembali kepada ayat ini bahwa kalau kita mau tulang-tulang kita merasa segar, badan kita ini sehat, begitu seperti ayat yang tadi kita baca, itu firman Tuhan bilang bahwa kita pertama jangan merasa diri bijak, kedua takut akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itu menyembuhkan tubuhmu. Nah, jadi yang pertama di situ katakan hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, jadi kita berdoa bahwa kita semua dipenuhi dengan hikmat Tuhan, hikmat yang dari atas. Saudara, kepanikan yang terjadi kayak di Indonesia, sekarang mereka pakai makannya obat yang sebetulnya buat obat cacing begitu ya. Kenapa orang udah panik di tengah pandemi yang terjadi, banyak yang terpapar, mereka bingung. Saking bingungnya, obat cacing pun sudah diminum hari-hari ini begitu, dan sudah disahkan oleh pemerintah juga itu boleh diminum kan begitu. Nah, kita percaya kita semua yang dalam keadaan sehat hari-hari ini, kita belajar melalui firman Tuhan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan mau kita sehat dari dalam begitu ya. Jiwa kita sehat, kehidupan rohani kita sehat, yang jasmani pasti ikut. Ada hubungan antara kehidupan rohani dengan kehidupan jasmani. Nah, kita hari ini kita mau belajar, kita mau merenungkan bagaimana dampak kehidupan rohani kita. Waktu jiwa kita sehat, kehidupan rohani kita sehat, maka jasmani kita sehat. Nah, kita belajar dari kitab pengkhotbah ini. Nah, di dalam Yakobus ini ayat ke-14 bilang begini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan jangan berdusta melawan kebenaran. Nah, kenapa di ayat berikutnya? Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Jadi saudara, kalau kembali lagi di ayat yang tadi, kalau kita hari-hari ini perlu jaga hati dengan baik-baik gitu ya, punya hati yang lemah lembut, karena di situ katakan hikmat lahir dari kelemah lembutan, hati yang lemah lembut. Nah, jangan sampai ada perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya, saudara, bahwa hikmat ada dua tadi sekali lagi, ada hikmat yang dari dunia dan hikmat yang dari atas. Sekali lagi, kalau hikmat yang dari dunia membuat orang menjadi merasa dirinya bijak, begitu ya. Tapi kalau hikmat yang dari Tuhan itu membuat
seseorang menjadi bijak. Ya, jadi rendah hati. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Di ayat berikutnya tadi dikatakan bahwa ayat 15 itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saudara, kalau kita hikmatnya datang dari dunia, itu dikatakan nafsu manusia dari setan-setan. Nah, tadi jelas di Pengkhotbah 3 katakan yang menyembuhkan, menyegarkan tulang-tulang dan menyembuhkan tubuhmu adalah jangan merasa diri bijak, takut akan Tuhan, dan jangan berbuat kejahatan. Nah, kalau dalam hidup kita dapat hikmatnya dari dunia, nggak jaminan. Tetapi mari kita sama-sama supaya kita menjadi orang yang bijak, bukan merasa diri bijak, tapi menjadi orang yang bijak supaya kita dapat perlindungan yang dari Tuhan. Begitu. Nah, jadi di situ dikatakan kalau ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu kan bukan hikmat yang datang dari atas, katanya firman Tuhan, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, nah jadi beberapa 2 hari yang lalu keponakan saya dites PCR, dia positif. Tapi jauh sebelumnya kita suka bilang, nah papanya itu adik saya. Nah, saya bilang harus taat sama protokol kesehatan, ikuti aturan yang pemerintah kasih panduan begitu. Tapi istrinya, nggak ada apa-apa begitu kan, begitu. Nah, jadi suami istri nggak kompak. Suaminya udah terapkan, istrinya bilang nggak apa-apa. Anaknya diajak pergi-pergi terus keluar. Nah, singkat cerita terpaparlah positif. Nah, baru dia diam begitu ya. Nah, kenapa bisa itu terjadi? Karena merasa bijak, merasa diri bijak, merasa ngerti. Dia bilang nggak ada apa-apa. Sekarang udah positif, mereka bingung kan begitu. Nah, tapi saudara, kita bersyukur kita punya firman Tuhan. Ya, Tuhan katakan Tuhan mau kasih kita hikmat supaya kita menjadi orang yang bijak begitu ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, kalau kita lihat di situ dikatakan hikmat yang dari atas pertama-tama adalah murni. Ini bicara tentang integritas. Ya, kita percaya bahwa Tuhan bicara lewat Pak Niko bahwa di tahun integritas, ini tahun integritas. Mari kita sama-sama fokus kejar integritas. Karena orang yang berintegritas itu adalah satu tanda bahwa kita menjadi orang yang bijak di dalam Tuhan. Begitu ya. Kita tahu tadi barusan kita dengar Voice of Pentecost, the man of integrity adalah Tuhan Yesus sendiri, begitu ya. Nah, selanjutnya di situ katakan pertama-tama murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, dan tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat bahwa kita rindu supaya kita hidup sehat di dalam Tuhan, ada hubungan antara hikmat yang Tuhan berikan. Jadi ada banyak keputusan-keputusan yang kita mesti buat di dalam hidup ini. Ada banyak hal-hal hari-hari ini yang kita harus buat. Saudara, ada satu lagi. Kenapa hikmat ini penting? Karena kita biasanya juga terpengaruh dengan budaya sungkan. Begitu ya. Jadi minggu lalu ada rekan datang dari Calgary, 5 orang, lalu telepon saya mau datang nih ke Vancouver, yuk kita lunch sama-sama begitu. Lalu
keputusan harus saya buat begitu. Di satu sisi mereka ajak kita makan sama-sama, mereka aja udah 5 orang begitu ya. Dengan saya dan istri 2 orang udah 7 orang. Cuman saya lihat situasinya, nah ini dalam situasi yang sulit kita harus buat keputusan. Saya langsung jawab begitu, mohon maaf saya belum bisa makan sama-sama di luar begitu. Karena kalau kita sungkan, saudara nanti bayar harganya juga mahal begitu. Nah, saudara, ada rekan saya yang di Toronto beberapa minggu yang lalu, bulan lalu begitu. Telepon saya, mereka kena COVID, mereka bilang, loh kenapa gitu? Waduh, suami istri itu bilang nyesel begitu. Dia udah taat selama ini. Nah, mulai peraturan dilonggarkan di Ontario itu. Mulai bulan lalu itu boleh kumpul 5 orang di park begitu ya, kumpul 5 orang di park begitu, dan mereka gunakan waktu itu ketemu dengan beberapa orang pengerja di sana, kumpul di sana begitu. Lalu waktu di park itu mereka saya tanya pakai masker nggak? Pakai masker begitu. Nah, lalu begitu waktu di sana mereka bilang sayangnya mereka makan begitu. Nah, waktu nggak mungkin kan makan pakai masker kan begitu ya. Mereka buka masker, makan. Setelah selesai hari itu, hari Rabunya itu hari Sabtu. Hari Rabunya ternyata yang satu anak mudanya itu badannya udah nggak enak, batuk-batuk, suruh diperiksa positif. Lalu yang suami istri ini juga periksa, dia positif. Dia bilang, waduh saya nyesel. Selama ini setahun lebih saya taat ikut prosedur kesehatan begitu. Ini karena cuma mau ketemu, kumpul 5 orang, akhirnya terpapar. Saudara, akhirnya nggak bisa kerja selama 2 minggu. Karena dia sehari-harinya kerja di bank begitu ya, dan nggak bisa kerja ke kantor. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Nah, tapi satu hal saudara, kita ini perlu hikmat untuk buat keputusan kadang-kadang karena kita suka sungkan begitu ya. Nah, tetapi di ayat 17 katakan gini, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Ya, kita murni bahwa kita mau bersandar sama Tuhan hari-hari ini. Ya, lalu pendamai, peramah. Kalau kita lihat dari berapa kata kunci yang ada di sini. Kalau kita dibaca di Galatia 5, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi saudara, ternyata yang Yakobus 3 ayat 17 itu adalah bagian dari buah roh itu sendiri. Jadi bagian dari buah roh itu sendiri. Nah, kalau artinya bahwa ada hubungan kehidupan rohani kita dengan hikmat yang Tuhan berikan, begitu ya. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita intim dengan Roh Kudus, berjalan bersama dengan tuntunan Roh Kudus, kita menghasilkan buah-buah roh itu, maka hikmatnya datang dari atas. Nah, kalau hikmat datang dari atas, kita bukan menjadi orang yang merasa diri bijak, tapi kita benar-benar menjadi orang yang bijak. Jadi saudara, itulah kenapa 2000 tahun yang lalu Yesus bilang begini, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan berikan seorang penolong, yaitu roh kebenaran yang akan menolong kamu berjalan di dalam kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, kita ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dia senantiasa mau menolong kita untuk kita hidup di dalam janji Tuhan, supaya kita jadi orang yang bijak, bukan orang yang merasa diri bijak. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, balik ke dalam tadi pengkhotbah tadi 3 ayat 7 dan 8. Sekarang ayat 9 dan 10. Saya baca ayatnya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu
akan meluap dengan air. Iya, maaf, Amsal 3 ayat 9, bukan Pengkhotbah. Saya salah bicara. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bilang gini, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi saudara, setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu kita harus muliakan Tuhan. Harus muliakan Tuhan, supaya lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Lalu pertanyaannya, apa hubungan antara memuliakan Tuhan dengan kesehatan kita, begitu kan? Nah, maka ini ayat ini kan ditaruh di setelah ayat 7 dan 8. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mau kita menjadi orang yang generous. Kalau kita muliakan Tuhan dengan hasil pertama dari apa yang Tuhan percayakan, maka ada proteksi khusus, ada divine protection yang dari Tuhan. Ya saudara, ada pemagaran dan pelindungan khusus yang dari Tuhan. Di Pengkhotbah 11 ayat 2, firman Tuhan bilang begini, berikanlah bagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Ya, nah saudara, kita nggak terlalu tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi waktu firman Tuhan di situ katakan bahwa berikanlah bagian kepada 7. Waktu kita menjadi pribadi yang generous, saudara, ada sesuatu yang Tuhan berikan di dalam perlindungan. Nah, terakhir, ini pernah dulu kita tayangkan sebelumnya. Nah, sebagai penutup, ini survei yang dilakukan orang-orang yang hadir di gereja beberapa tahun yang lalu, survei di gereja di North America. Jadi ada 4 golongan orang. Yang pertama exploring God, yang kedua beginning in God, yang ketiga close to God, dan yang keempat ini, nah ini kelihatan giving, ya, ada God center. Nah saudara, waktu kita muliakan Tuhan dengan harta kita, kita menjadi giver, kita orang yang selalu memberi. Apa yang membedakan orang yang close to God dengan God center adalah di dalam hal memberi. Nah, dalam hidup ini lebih banyak yang God center atau close to God, banyak close to God. Tapi saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang God center. Artinya bahwa Tuhan selalu kasih hikmat di dalam setiap kita mengambil keputusan di dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali kepada ayat yang tadi, firman Tuhan katakan, jangan merasa diri bijak. Kalau kita kembali lagi di dalam ayat yang tadi, di situ jangan merasa diri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi pesan firman Tuhan hari-hari ini bahwa Tuhan mau kita bijak, bukan merasa diri bijak. Tuhan mau kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Saudara, kita bersyukur kita semua dalam lindungan Tuhan hari-hari ini. Nah, kita percaya bahwa firman Tuhan yang menopang seluruh kehidupan kita. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama, kita naikkan pujian yang tadi kita naikkan. Lord, I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you.
I worship you as I bow down on my knees. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, for you are my everything. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you as I bow down on my knees. I worship you, Lord. I worship you, Lord. I worship you, for you are my everything. I worship you, for you are my everything. I worship you. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami, untuk kami semakin merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami tidak merasa diri kami bijak ya Tuhan, tapi semakin hari hati kami selalu bisa bersyukur buat perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Kami hidup di dalam takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan ya Aba. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati setiap umat-Mu. Berkati ya Aba, hamba-hamba-Mu yang ada di rumah-rumah saat ini, biar hadirat-Mu melingkupi semua pribadi ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Dan kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami mau berdoa buat saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang ada di Indonesia. Kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan, agar lebih banyak kesembuhan yang terjadi ya Tuhan di Indonesia ya Bapak. Pemulihan segera ya Tuhan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau rindu menguatkan, meneguhkan setiap kami Tuhan. Badan kami selalu dalam keadaan sehat ya Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami, Roh Kudus menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami akan lanjutkan doa syafaat ya Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu Tuhan. Karena Engkau layak disembah, layak dipuji, dan layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah bangunkan kami lagi dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah dan belas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang sehat ini, Engkau merancangkan hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Rancangan Tuhan membawa damai sejahtera, rancangan Tuhan membawa berkat buat kami hari ini. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, sebelum kami menikmati semua berkat-Mu hari ini Tuhan, kami mohon kepada-Mu Tuhan, pada pagi hari ini, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan, kami mau berdamai dengan-Mu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami yang kami sudah lakukan menyakiti hati-Mu Tuhan, perkataan pikiran kami, tingkah laku kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan, kami mohon Tuhan, ampuni kami Tuhan, banyak dosa yang kami sudah lakukan hanya untuk
menyenangkan hati manusia Tuhan, tetapi menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan pengampunan-Mu. Kau Maha Pengasih, Kau Maha Penyayang, Kau Maha Pengampun Tuhan. Kami percaya walaupun dosa kami merahnya seperti kermisi, tetapi Tuhan sudah memutihkannya seperti salju. Tuhan, kami pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih buat pengampunan-Mu Bapa. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah berfirman kepada kami supaya kami menjadi orang yang bijak Tuhan. Orang yang dipenuhi dengan hikmat marifat daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mengandalkan firman Tuhan, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan hikmat dari Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, supaya Tuhan kami boleh mengandalkan Engkau Tuhan, dan menjadi bijak dalam melakukan segala sesuatunya Tuhan. Kami hanya mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat Pastor Edi yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Kau berikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Tuhan tutup bungkus keluarganya dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa karena kuasa kegelapan yang mengganggu keluarga ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, pakai Pak Edi lebih luar biasa lagi. Pakai Pak Edi lebih dahsyat lagi, Tuhan. Berikan hikmat, marifat, kepintaran di atas rata-rata, Tuhan. Sehingga semua yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada-Mu. Semua untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga buat Buliana, Tuhan, supaya dapat menopang Pak Edi dalam segala pekerjaan maupun apapun yang dia lakukan. Begitu juga dengan anak-anaknya, Tuhan, berkati anak-anaknya, Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan, hikmat, marifat, kepintaran juga di atas rata-rata Tuhan berikan. Tuhan berkati masa muda mereka, Tuhan berkati Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, supaya semuanya berhasil. Keluarga ini ada di tangan-Mu, dan Tuhan pasti menjaga dan memberkati. Tuhan, kami berdoa juga, terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami buat gembala sidang kami, Tuhan, gembala senior kami, Pak Niko, Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan juga Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar hikmat, marifat, kepintaran Tuhan turun memenuhi Pak Niko Tuhan. Supaya Tuhan, dia dapat mengajarkan kami lebih lagi dekat dengan-Mu. Dan Tuhan pakai dia lebih luar biasa lagi. Kami berdoa juga buat keempat wakilnya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekompakan, berikan persatuan dan kesatuan Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang mereka lakukan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa juga buat jemaat yang digembalakan Pak Edi Tuhan. Tuhan berikan semuanya kekuatan dan kesehatan Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa karena kuasa kegelapan yang mengganggu, kuasa setan, iblis, segala sakit, penyakit Tuhan, virus corona Tuhan, kanker, tumor Tuhan, kami tolak semuanya itu di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu Tuhan, kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, yang mau mengambil sukacita kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan berkati kami dengan berkat-berkat yang daripada-Mu. Penuhi kami dengan hikmat, marifat, kepintaran di atas rata-rata Tuhan. Supaya kami selalu mengambil keputusan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang belum mempunyai pekerjaan Tuhan, bukakan pintu berkat dari sorga Tuhan, berikan pekerjaan Tuhan. Begitu juga yang sudah bekerja, Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, apapun yang kami rencanakan, Tuhan ambil alih, sehingga semuanya boleh berhasil. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat negara dan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia dan Kanada Tuhan. Berikan hujan pertobatan di kedua negara ini Tuhan. Sehingga Tuhan, banyak orang dapat diselamatkan. Banyak orang dapat dimenangkan. Dan Indonesia dan Kanada diberkati Tuhan. Berkati keamanannya Tuhan. Berkati juga ekonominya Tuhan. Sehingga Tuhan, Indonesia dan Kanada diangkat lebih lagi, diberkati Tuhan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami berdoa buat kedua pemimpinnya Tuhan, biar Kau berikan hikmat, marifat, kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, sehingga apapun yang diambil keputusan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak juga lupa berdoa buat semua pelayan-Mu hari ini yang melayani-Mu Tuhan, biar Engkau balaskan dengan berkat yang daripada-Mu, semua yang dilakukan semuanya tidak sia-sia, karena Tuhan sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat daripada-Mu. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, siapkan hati terima berkat Tuhan. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord Jesus lift up His countenance upon you and give you peace. Kekasih-kasih Kristus, terimalah berkat anugerah berlimpah-limpah dari Bapa yang penuh kasih, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan
yang semakin manis dengan Roh Kudus boleh menyertai, melindungi, memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kita semua percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Yesus